Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Materi ini adalah pelajaran fisika SMP kelas 8 dengan saya Yosef Indra Waluyo. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menjumpai orang yang mendorong barang naik ke atas seperti ini, atau mungkin menimba air dari sumur. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pesawat sederhana. Kita pelajari dulu pengertian dan tujuan pesawat sederhana. Yang pertama, pengertiannya. Jadi pesawat sederhana itu adalah setiap alat sederhana yang digunakan atau yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuan menggunakan pesawat sederhana yang pertama, melipat gandakan gaya atau kemampuan. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga, memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama yaitu tuas. Yang kedua bidang miring. Yang ketiga katrol. Yang keempat adalah roda. Mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari tuas. Tuas atau pengungkit. Apa itu tuas? Tuas adalah batang yang digunakan untuk mengungkit atau mengangkat, ya. Nah, seperti ini kita pernah lihat ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tuas. Pada tuas itu terdapat 3 titik, ya. Ada 3 titik di sini sudah tertulis, ada beban, tumpu, dan kuasa. Apa saja titik-titik itu? Kita pelajari yang pertama. Titik tumpu adalah titik di mana tuas itu bertumpu atau bertahan. Yang kedua, titik kuasa adalah titik di mana gaya bekerja pada tuas. Yang ketiga, titik beban adalah titik di mana berat beban diletakkan. Nah, berdasarkan dari titik-titik tersebut, yaitu berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah titik tumpu berada di tengah. Bagaimana itu? Nah, seperti tadi jungkat-jungkit yang ada di foto itu melihatkan bahwa titik tumpunya ada di tengah. Ini titik tumpunya. Beban ada di kiri, gaya ada di kanan, atau kuasa ada di kanan. Contohnya ini jungkat-jungkit. Ini tuas golongan pertama. Tuas golongan kedua. Nah, ini titik bebannya sudah ada di tengah. Lalu titik tumpunya ada di mana? Di sebelah kiri, dan gaya ada di sebelah kanan. Contohnya apa? Nah, ini beban ada di tengah, tumpu ada di kiri, kuasa atau gayanya ada di sebelah kanan. Contohnya gerobak ini. Oke, kita lanjut kepada golongan ketiga. Tuas golongan ketiga, kuasanya ada di tengah. Ini contohnya necis, ini kuasanya di tengah. Lalu apa saja yang di sini? Berarti yang di tengah ini adalah gaya. Ini adalah beban. Kemudian yang di sebelah kiri adalah tumpu. Gaya atau kuasa sama saja. Necis atau penjepit kertas. Itu ya. Itu contoh dari alat tuas golongan ketiga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitungnya, ini adalah usaha bagian 1, ini adalah usaha yang bagian 2, atau usaha di sebelah kiri dan usaha di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu adalah beban. Menunjukkan di sini adalah W adalah gaya berat.
Kemudian dari beban menuju ke titik tumpu adalah LW. Apa itu LW? Lengan beban. Dari tumpu menuju ke gaya atau kuasa, ini adalah lengan kuasa, LF, kuasa. Oke. Kemudian keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan LK per LW atau LF per LB. Jadi W kali LW sama dengan F kali LF. Oke. Seperti itu. Pengungkit. Nah, tadi rumusannya ya. Ini ada penjelasannya. Pengungkit adalah rumusannya W dikalikan LW. Apa itu LW? Adalah lengan beban. LB atau LB sama saja. W adalah berat beban, gaya berat ya. Sama dengan F. F itu adalah kuasa, gaya kuasa. Dikalikan LF. Apa itu LF? Lengan kuasa atau lengan gaya. Ya. KM, keuntungan mekanik adalah W P atau W beban dibagi F gaya atau kuasa sama dengan lengan kuasa LK per LB lengan beban. Baik, kita lanjutkan. Contoh soalnya. Sebuah tuas digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya 100 Newton. Beban beratnya 100 Newton. Bila benda ditempatkan setengah meter dari titik tumpu dan gaya kuasanya berjarak 2,5 meter dari titik tumpu, tentukan gaya minimal yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya. Berarti dari soal apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah gaya berat W sama dengan 100 Newton. LW berarti ini ya, lengan bebannya adalah 0,5 meter, lengan kuasanya adalah 2,5 meter. Ditanyakan adalah gaya minimal berarti F, dan keuntungan mekaniknya adalah KM. Oke, kita hitung dulu dari rumusan W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya berapa? W-nya adalah 100 kali LF adalah 0,5 sama dengan F dikalikan 2,5. Sehingga didapatkan 100 kali 0,5 adalah 50 sama dengan 2,5 F. F sama dengan 50 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 20 Newton. Berarti dari gaya berat benda yang adalah 100 Newton ternyata mampu diangkat hanya dengan gaya 20 Newton. Berarti di situ ada keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekaniknya adalah 2,5 dibagi 0,5. Berarti keuntungan mekaniknya 5 kali. Jadi kita mampu mengangkat benda itu 5 kali lebih ringan daripada berat benda sesungguhnya. Seperti itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan pada bidang miring. Nah, bidang miring seperti ini, kita mendorong benda ke atas truk. Oke, atau main perosotan seperti ini. Atau ada jalan berliku yang menanjak. Nah, ini adalah bidang miring. Apa saja fungsi dari bidang miring adalah untuk membantu manusia untuk memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungannya dari bidang miring itu adalah gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Kelemahannya adalah jarak yang ditempuhnya menjadi lebih jauh. Ini untuk bidang miring. Nah, rumusannya, jadi kalau kita mendorong benda ke atas seperti ini ada gaya F-nya. Kemudian dengan jarak sejauh S, ada gaya berat ke bawah W, maka dikalikan. Oke, saya ulangi. F sama dengan W dikalikan H per S, ya.
W itu apa? W itu bisa M kali G dikalikan H per S. H itu apa? Tingginya. S adalah jaraknya atau panjang bidang miringnya. Maka keuntungan mekanik yang bisa kita dapatkan adalah W per F sama dengan S per H. Oke, contoh soalnya. Untuk menaikkan benda setinggi 3 meter menggunakan bidang miring yang panjangnya adalah 12 meter. Jika gaya kuasa yang diberikan adalah 250 Newton, berapakah berat benda tersebut? Oke, yang kita ketahui adalah F-nya 250 Newton, H-nya adalah 3 meter, dan S-nya adalah 12 meter. Ditanyakan adalah W-nya, berat bendanya, dan berapa keuntungan mekanik yang kita bisa dapatkan. Berarti kita masukkan ke rumusan yang pertama, W kali H sama dengan F dikalikan dengan S. W kali 3 sama dengan 250 kali 12. Berarti di sini adalah 3W sama dengan 3000. 250 kali 12 adalah 3000. Sehingga W-nya adalah 3000 dibagi 3. W sama dengan 1000 Newton. Baik, untuk keuntungan mekaniknya bagaimana? Keuntungan mekanik sama dengan S dibagi H. Berarti S-nya adalah 12 dibagi H 3 meter. Berarti keuntungan mekaniknya 4 kali. Artinya kita mendapatkan keuntungan mekanik 4 kali lebih ringan untuk mendorong benda beratnya 1000 Newton. Seperti itu ya. Kita lanjutkan pada katrol. Nah, ini katrol ya, kita menimba air itu adalah katrol. Apa itu katrol? Suatu roda yang berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Digunakan untuk menarik benda. Jenis katrol ada 3. Apa saja? Yang pertama ini katrol tetap. Oke, hanya satu buah katrol. Katrol bebas, artinya katrolnya bisa bergerak. Ya, seperti ini. Yang ketiga katrol majemuk, berarti ada banyak katrol di sini. Oke, kita ulas satu persatu, mulai dari yang pertama katrol tetap terlebih dahulu. Katrol tetap. Oke, hanya satu katrol dan diikat kepada atap atau tiang di atasnya. Dia ditarik. Ini adalah gaya beratnya, ditarik dengan gaya. Katrol tetap memiliki satu arah untuk digerakkan. Katrol memiliki keuntungan mekanik 1, jadi KM-nya hanya 1. Oke, yang berikutnya katrol bebas. Katrol bebas, titik tumpunya di atas, katrolnya bisa bergerak bebas, tidak terikat seperti katrol bebas. Dan ada tarikan gayanya. Katrol bebas adalah katrol yang mempunyai posisi selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Katrol memiliki keuntungan mekanik 2, KM-nya sama dengan 2. Katrol majemuk. Ya, ini ada beberapa jenis katrol. Katrol majemuk. Apa itu katrol majemuk? Katrol yang posisinya bisa selalu berubah karena tidak ditempatkan pada tempat tertentu. Katrol ini memiliki 2 atau lebih katrol. Keuntungan mekaniknya, keuntungan mekanik dari katrol itu adalah sebanyak jumlah tali. Jadi seperti ini ya, kita hitung talinya 1, 2, 3. Di sini ada tali kecil ini ya, dan 4. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak dihitung karena ini termasuk gaya. Oke,
Ini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Kalau ingin mengerjakan di kolom komentar diperbolehkan. Kita akan lihat bersama-sama berapakah jawaban yang ada di soal latihan ini. Ada nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like dan berikan kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tertarik untuk membagikannya, silakan bagikan kepada orang lain dengan klik share. Dan jika Anda ingin memperhatikan atau melihat video-video berikutnya tentang pembelajaran fisika, maka silakan subscribe channel ini. Dan akhir kata, Bapak saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video berikutnya.